Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak Ibu dosen semuanya. Perkenalkan nama saya Julian Tio dengan NPM 1931006 dari kelas 4 DKVA. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah video presentasi terkait mengenai hasil daripada proyek yang telah kita lakukan selama satu semester. Kelompok kami bernama kelompok Valorant 2.0. Video ini kita buat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2020-2021. Oke, next. Baik, di sini kita beranggotakan 11 orang yang terdiri dari 6 anggota dari kelas 4 DKVA dan 5 dari kelas 4 PSIB. Yang pertama dari DKVA ada Arif Budiman, kemudian ada saya Julian Tio, kemudian ketiga dari Cimarlon, keempat ada Harley Fernando, kelima ada Tommy, keenam ada Candy Junianto. Untuk kelas D4 PSIB, yang pertama ada Tri Susanti, yang kedua ada Jose Manuel Buniman, yang ketiga ada Steven Salim, yang keempat ada Kitsus Yeni Vanessa, dan yang terakhir ada Audrey Saujana. Next. Pada slide ini, kita akan membagi konten menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah problem and solution, yaitu tentang rangkuman permasalahan restoran Pondok Sambal dan solusi yang kami tawarkan. Kemudian yang kedua adalah project overview, yang berisi gambaran solusi yang akan kami buat ke depannya nanti. Kemudian yang ketiga adalah progress sprint timeline, yaitu susunan jadwal daripada pembuatan proyek-proyek tersebut. Kemudian yang keempat adalah challenge and constraint, di mana tantangan dan kendala yang dialami oleh para masing-masing tim saat mengerjakan proyek. Oke, next. Yang pertama adalah problem and solution. Next. Kita bicara mengenai profil Pondok Sambal. Pondok Sambal sendiri adalah sebuah rumah makan yang berada di Jalan Golden Lane Blok A nomor 3 di Simpang Kara Batam Center. Jadi ketika Bapak Ibu melewati arah Golden Lane, Pondok Sambal ini berada di persis daripada pertokoan atau ruko depan daripada ruko Golden Lane. Rumah makan ini sudah berdiri sejak tahun 2019 dengan menyajikan berbagai makanan khas Nusantara, khususnya Jawa Kediri dengan ciri khas berbagai sambal pedasnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Harley Fernando. Nah, baik, saya Harley Fernando dengan NPM 1931014. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari permasalahan Pondok Sambal sendiri. Nah, permasalahan pertama adalah COVID-19 ini. Tentu saja COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi hampir seluruh bisnis di bidang apapun di dunia ini, yang salah satunya Pondok Sambal sendiri pasti mengalaminya. Nah, di COVID-19 ini mengapa terjadinya, sebuah masalah bagi si Pondok Sambal ini, karena dengan adanya pandemi tentu saja akan mengurangi pengunjung yang datang, akibat dari ketakutan atau kekhawatiran dari pengunjung sendiri yang biasanya suka makan di luar, mungkin sekarang sudah mulai belajar makan di rumah sendiri gitu. Lalu yang kedua adalah, kompetisi. Tentu saja di bisnis apapun kita akan bertemu dengan yang namanya kompetisi atau saingan. Mau di bisnis, bidang apapun dan bisnis sekecil apapun atau sebesar apapun tentu saja ada saingan. Karena tanpa adanya saingan, bisnis sendiri tidak akan berkembang, menuju yang lebih maju. Lalu permasalahan ketiga adalah marketing. Nah, marketing di sini tentu saja kita bisa lihat dari sisi pemasaran digital, masih sangat kurang atau sangat jarang digunakan oleh Pondok Sambal sendiri. Mengapa? Karena kita bisa lihat dari Instagram-nya, bahwa Pondok Sambal, punya Instagram sebenarnya, tapi mereka sangat jarang mengupdate, postingan ataupun mengaktifkan dari Instagram tersebut, dan susunan atau kontennya masih kurang rapi seperti yang bisa kita lihat. Dan beberapa media digital lainnya masih belum diterapkan atau digunakan, dari si Pondok Sambal sendiri. Lalu yang keempat adalah pelanggan, seperti yang sudah, disinggung sedikit di bagian COVID-19, tentu saja pelanggan semakin sepi di masa pandemi ini. Lalu selanjutnya adalah, mmm, game. Kami juga membuat game terkait unsur-unsur UMKM kami, yaitu Pondok Sambal. Game yang kami rencanakan adalah game 2D platform dengan genre casual, di mana player harus mengoleksi cabai sebanyak mungkin. Nah, di sini kami menawarkan untuk membuatkan game, untuk membantu media, promosi digital atau media pemasaran digitalnya. Dan yang kedua adalah web SEO dinamis. Nah, pada website Pondok Sambal ini yang dilengkapi dengan SEO sehingga website Pondok Sambal dapat muncul di bagian paling atas dalam pencarian. Selain itu, website dilengkapi sistem pemesanan order taker untuk meningkatkan penjualan Pondok Sambal. Nah,
Lalu untuk di sisi sosial media, kami menggunakan platform Instagram dalam melakukan promosi sosial media terhadap UMKM dan game serta web SEO kami. Nah, 3 hal tadi merupakan 3 solusi yang kami tawarkan, untuk UMKM Pondok Sambal ini. Selanjutnya adalah project overview yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan project overview saya Audrey Saljana dengan NPM 1931166. Berikut adalah konsep dan ide dalam perancangan komunikasi digital yang telah kami rancang dan implementasikan, yaitu yang pertama, website Pondok Sambal. Next, yaitu pertama-tama, inilah solusi yang kami tawarkan. Sebuah website company profile yang sifatnya dinamis, yang mampu memudahkan Pondok Sambal mengupdate konten website. Dan yang kedua, mempermudah pelanggan untuk menjangkau Pondok Sambal. Website order taker untuk membantu meningkatkan penjualan restoran Pondok Sambal. Jadi website kami juga dilengkapi dengan fitur order taker. Selanjutnya yaitu untuk teknologi stack untuk websitenya. Untuk teknologi websitenya, kami menggunakan framework PHP yaitu CodeIgniter dengan versi yang ketiga, dan juga untuk framework menggunakan HTML dan CSS dibantu dengan JavaScript, dan untuk front-end-nya juga dibantu dengan framework Bootstrap. Selanjutnya yaitu website Pondok Sambal yang akan diawali oleh Tri Susanti. Baik, perkenalkan nama saya Tri Susanti dengan NPM 1931019. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian user page dari website kami. Yang pertama adalah website mengenai Pondok Sambal ini sendiri. Untuk yang pertama di pojok kiri atas terdapat bagian kontak berupa nomor telepon dan juga email. Dan kemudian di pojok kanan atas terdapat waktu atau jam operasional dari rumah makan ini sendiri. Dan kemudian di bagian akbar di pojok kiri terdapat sebuah logo. Ketika kita klik, maka akan didirect ke main page dari website ini. Kemudian kita scroll ke bawahnya terdapat carousel yang bisa kita swipe ke kanan dan juga ke kiri, yang terdapat caption dari masing-masingnya. Kemudian di carousel di sini kita juga bisa didirect ke game yang telah disediakan untuk website ini. Kemudian ketika kita mengklik button dari go to game, maka kita akan langsung mengunjungi game tersebut secara online. Kemudian di sini juga terdapat berita atau informasi-informasi mengenai Pondok Sambal ini. Kemudian kita scroll ke bawah akan menuju ke Little About Us, yang kemudian di sini ketika kita klik kita akan disambungkan ke link About Page. Kemudian kita kembali lagi ke home page. Kita scroll lagi ke bawah. Di bawahnya terdapat save comments, di mana terdapat menu-menu yang menjadi rekomendasi dari save itu sendiri, di mana ini bisa di swipe juga ke kiri dan ke kanan. Kemudian ketika kita mengklik salah satu menu dari sini, maka kita akan didirect ke menu page dari website ini. Kemudian kita kembali lagi ke main page, kita scroll ke bawah terdapat perfect ingredients, di mana di sini juga terdapat caption yang menggambarkan dari menu ini. Kemudian di sini menggambarkan penjelasan sedikit mengenai menu-menu ataupun ingredient yang digunakan dalam pembuatan resep ini. Kemudian ketika kita klik button learn more juga akan didirect ke menu di bagian menu dari website ini. Kemudian kita kembali lagi ke scroll ke bawah. Di sini juga terdapat special promotion. Ini merupakan strategi marketing dari website ini, dari Pondok Sambal ini. Kemudian di sini juga terdapat contact us. Jadi ketika kita mengklik button di sini, kita juga akan didirect ke about page di bagian contact. Di mana about page ini terdapat 3 bagian yang nanti akan dijelaskan. Kemudian kita akan scroll ke bawah. Di sini terdapat contact info mengenai di mana lokasinya, rumah, nomor telepon dan juga emailnya. Dan di sini juga terdapat jam operasional di mana Senin sampai Sabtu beroperasi seperti biasa dan Minggu tutup. Kemudian kami juga menyediakan artikel untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada calon pengunjung, di mana ketika kami mengklik salah satu artikel di bawah ini akan didirect ke artikel page. Kemudian ketika kita kembali ke home page dan kita scroll ke bawah lagi, jadi selanjutnya adalah galeri, di mana di sini merupakan hasil dokumentasi dari apa yang telah dilakukan oleh Pondok Sambal. Kemudian kita juga bisa mengklik dari foto di sini untuk memperbesar dan memperjelas.
Kemudian scroll ke bawah, kita bisa melihat testimoni dari orang-orang yang telah mengunjungi website ini. Kemudian di sini juga terdapat footer, di mana footer ini bisa mengandung about us, di mana seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat lokasi, nomor HP, email, dan juga lain-lainnya seperti link website ini. Kemudian untuk postnya, di sini juga bisa kita direct ke artikel seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke menu page. Seperti yang telah dijelaskan tadi, di bagian menu ini akan berisikan rekomendasi menu dari rumah makan, apa yang menjadi bestseller dari rumah makan ini. Sedangkan untuk semua menu yang ada di rumah makan ini bisa langsung scroll ke bawah saja. Dan di sini juga terdapat order now, dan di atas juga terdapat jika kita mengklik, kita akan langsung diarahkan ke order tracker dari website ini. Kemudian dari sini juga terdapat foto yang belum dimasukkan karena ini merupakan defaultnya. Jadi di bagian admin nanti ia bisa menambahkan foto sesuai dari apa yang menjadi menu makanan mereka. Kemudian ini juga menjadi footer yang tadi, ada logo halal, GoFood, dan juga tersedia di GrabFood. Kemudian kita masuk ke pages. Di pages ini terdapat 3 bagian about us seperti yang telah dijelaskan tadi, menjelaskan bagian informasi mengenai Pondok Sambal ini sendiri dari alamat, email, dan juga nomor handphonenya. Kemudian untuk contact us, ini merupakan bagian dari untuk mengkomunikasikan atau menghubungi pihak Pondok Sambal. Di sini tersedia map, kita bisa scroll juga. Dan di sini terdapat rating yang dimana digunakan untuk menjadi ulasan yang diberikan konsumen kepada rumah makan ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan ulasan. Kemudian di sini juga terdapat contact information seperti lokasi, telepon, dan email yang seperti telah dijelaskan. Kemudian galeri ini juga bisa didirect dari menu dari main page tadi. Ini juga bisa kita klik. Kemudian nanti ini juga bisa diupdate oleh admin. Kemudian terakhir kita akan masuk ke bagian blog atau artikel. Jadi artikel ini ketika kita klik, kita akan masuk ke artikel detail, di mana bagian dari artikel detail ini bisa diedit juga, bisa ditambahkan, bisa di-create oleh bagian admin yang menjadi karyawan dari rumah makan itu sendiri. Kemudian di sini juga terdapat diunggah pada tanggal berapa, jam sekian, dan oleh siapa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Steven Salim. Baik, selanjutnya saya Steven Salim dengan NPM 1931144 akan melanjutkan penjelasan mengenai website Pondok Sambal, yaitu terutama di bagian admin. Jadi untuk admin dapat diakses dengan URL dengan ditambahkan /admin seperti ini. Kemudian akan tampil halaman login. Dan pertama kita bisa dapat login dengan menggunakan akun superadmin. Oke, setelah tampilan admin login, kita setelah berhasil login akan muncul yang pertama adalah dashboard, yaitu kita dapat melihat yang pertama data grafik dalam penjualan dan order, berapa banyak yang telah didapatkan. Kemudian ada beberapa summary atau rangkuman dari misalnya earning dalam sebulan, kemudian earning dalam per tahun, kemudian menu yang tersedia, dan menu order apa saja yang pending. Kemudian yang kedua ada company. Dikarenakan website kami yaitu menggunakan konsep CMS atau Content Management System, jadi untuk website kami dinamis, jadi dapat diupdate langsung melalui bagian admin. Untuk penambahan data misalnya seperti ini rumah makan Pondok Sambal, misalnya kita tambahkan Pondok Sambal Batam, save. Oke, data company berhasil diupdate, dan untuk tampilan di homepage harusnya sudah akan berubah menambahkan kata Batam di sini, dan dapat diubah juga image-nya. Kemudian ada gallery, yaitu untuk tampilan galeri yang sudah dijelaskan sebelumnya dan ditampilkan sebelumnya oleh Tri Susanti, itu juga dapat dikontrol melalui admin di menu galeri. Jadi kita dapat mengedit captionnya, kemudian bisa mendelete dan dapat menambahkan galeri image baru. Kemudian selanjutnya ada fitur employee list. Jadi untuk karyawan ataupun admin yang menggunakan sistem ini dapat didata melalui sini. Kemudian add user, seperti ini akan diminta nama,
email, password, dan segala macam. Kemudian setelah itu dapat diedit juga dan dapat di-delete. Baik, setelah ini untuk proses order taker akan dilanjutkan oleh Jose. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Jose Budiman, dengan NPM 1931039, yaitu adalah sistem order taker kami. Jadi untuk sistem order taker kita bisa mengaksesnya melalui navbar menu, jadi order now, atau bahkan melalui order now yang ada di navbar ini. Jadi ketika kita klik maka akan didirect ke login form, di mana kita bisa login ataupun membuat akun baru. Contohnya kita ingin membuat akun baru dengan nama pengguna, dengan last name-nya baru. Dengan nomor handphone udah ada plus 62, maka kita langsung masukkan ke angka setelah 0, yaitu contohnya 82286709433 dengan address sesuai dengan tempat tinggal kita, dengan email pribadi, ke password. Kemudian kita sign up, maka akan muncul notifikasi apabila akun sudah berhasil dibuat. Kemudian kita bisa langsung pakai untuk masuk ke dalam sistem order taker daripada Pondok Sambal. Oke, di sini sudah langsung terbuat first name juga last name daripada nama akun tadi. Dan yang tampil utama adalah menu kami, di mana di sini pengguna dapat mengorder menu daripada Pondok Sambal sesuai dengan kuantiti yang mereka inginkan. Contohnya mereka ingin membeli nasi rames cobain sebanyak 10. Kita tinggal klik add to chart, maka akan langsung dimasukkan ke dalam chart. Dan di sini juga langsung sudah ada fitur untuk checkout dan juga meng-empty chartnya. Jadi apabila kita klik empty, maka chart akan kosong dan akan muncul notifikasi bahwa tidak ada item sama sekali. Oke, jadi kita bisa scroll ke bawah, kita dapat melihat semua menu daripada Pondok Sambal. Contohnya ada nasi rames cobain, nasi ayam bakar, dan juga nasi bakso penyet dan lain sebagainya. Jadi kita coba untuk memasukkan ayam bakar sebanyak 10, add to chart, maka di sini langsung sudah muncul chart di chartnya. Dan apabila kita ingin langsung memesan atau men-checkout-nya, kita tinggal klik check out your chart. Oke, di sini sudah terdapat menu validasi di mana kita bisa mengganti kuantiti daripada orderan yang sudah kita masukkan dalam chart. Contohnya dari 10 kita ingin mengganti menjadi 5. Kita klik update your chart, maka akan terupdate menjadi 5 dengan subtotal berubah dan juga total daripada harga. Jadi di sini kita juga sudah ada dua macam payment di mana kita bisa menggunakan e-wallet atau m-banking dan juga COD. Apabila kita memilih untuk melakukan COD, maka kita akan langsung didirect ke page order confirmation atau order history di mana sini sudah ada ongoing order. Yaitu order kita yang baru saja kita masukkan 5 makanan dari Pondok Sambal. Oke, jadi untuk status ini akan menunggu konfirmasi daripada admin Pondok Sambal. Jadi kita akan langsung ke web admin daripada Pondok Sambal. Di sini ada fitur bernama Manage Order. Kita klik, maka di sini apabila kita refresh akan muncul dengan nama customer pengguna baru itu yang tadi kita gunakan dengan quantity 5. Dan di sini admin juga dapat langsung menchat melalui WhatsApp kepada pembuat order sesuai dengan nomor telepon yang telah dimasukkan tadi. Oke, kemudian admin juga dapat mengganti status apabila sudah dikonfirm dan oke, maka akan diproses. Bisa dilihat bahwa order status pun akan berganti dan di page user juga akan berganti. Pesanan sedang dipersiapkan atau sedang dimasak. Kemudian apabila pesanan sudah selesai dimasak, maka akan bisa juga diganti melalui admin, yaitu order sedang ada di perjalanan. Ini misalnya juga akan berganti, dan apabila transaksi sudah selesai atau sudah sampai kepada pelanggan, maka kita bisa memilih update untuk transaksi selesai, dan sini pun ongoing order hilang dan akan langsung masuk sebagai order history dengan transaksi selesai, di mana pengguna juga langsung bisa melihat detailnya, yaitu makanan yang dia pesan, dan juga total, tax, dan juga grand total. Oke, kemudian kita bisa klik untuk review, yaitu di navbar kedua,
daripada order taker kami, di mana di sini pengguna bisa mereview rasa makanannya bagaimana, keramaiannya bagaimana, rasa sambal, kenyamanan, dan juga pelayanan. Dia bisa dimasukkan juga emailnya, yaitu seperti yang tadi, pengguna@gmail.com dengan nomor telepon tadi. Dan juga kesannya seperti mantap dan enak. Kita klik send, maka akan ada notifikasi pesan Anda telah berhasil ditambahkan dan di admin juga dapat dilihat di message. Yang akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh teman saya yang lain. Oke, kemudian kita juga bisa untuk masuk ke dalam pengguna baru. Sini ada order history. Seperti yang sudah diperlihatkan tadi bahwa ini adalah kumpulan daripada order yang telah dibuat. Oke, sekarang kita akan mencoba salah satu fitur lagi, yaitu di mana admin dapat meng-cancel ordernya. Contoh kita membeli nasi ramen cobanya sebanyak 10. Kita langsung check out saja. Dan kemudian kita memilih metode yang satu lagi, yaitu e-wallet atau m-banking. Di e-wallet atau m-banking ini kita bisa men-scan QR code daripada yang nantinya adalah rekening daripada Pondok Sambal, atau bahkan kita bisa langsung mencatat nomor rekeningnya dan juga mengirim sesuai dengan total daripada yang harus dibayar. Contohnya kita bisa memilih image-nya dan juga kita bisa add bukti dan akan langsung di-direct juga untuk menunggu konfirmasi daripada admin Pondok Sambal. Dan apabila di pihak admin Pondok Sambal melihat bahwa sedikit berbeda atau bukti pembayarannya ini tidak sesuai dengan jumlah yang telah tertera di sini, maka pihak Pondok Sambal juga memiliki hak untuk menolak order ini. Dan apabila sudah ditolak, maka status di sini juga akan berubah menjadi transaksi ditolak oleh admin. Ada juga detailnya. Kemudian apabila kita melihat dari sisi Pondok Sambal tadi sudah ada orderan yang sudah berhasil, transaksi selesai, kita bisa melihat lagi detailnya. Dan di sini dari pihak admin kita juga bisa memprint receipt atau receipt daripada orderan tadi. Contoh kita print receipt di sini, maka akan langsung didirect ke sebuah page yang dimana sudah ada nomor order daripada order yang tadi dengan customer name-nya, dengan tanggal dan juga jam dibuatnya. Sini juga ada detail daripada harga. Dan di sini ada QR code yang bisa di-scan dan akan memunculkan nomor order yang ada di receipt ini. Oke, sekian mengenai sistem order taker kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Audrey. Oke, selanjutnya saya Audrey Saljana dengan NPM 1931166 akan melanjutkan mempresentasikan admin dari website Pondok Sambal. Selanjutnya yaitu fitur artikel. Jadi pada fitur artikel ini berfungsi untuk menambahkan artikel yang tertulis pada halaman blog dari user page website Pondok Sambal. Bisa kita coba demokan ya untuk add new article, yaitu untuk menambahkan artikelnya. Kita bisa menambahkan judul dari artikel, isi artikel, dan juga image. Contohnya pada di sini kita menambahkan judulnya yaitu 7 makanan terpedas di dunia. Lalu ini juga untuk isi artikelnya. Nah, lalu untuk image-nya berfungsi sebagai thumbnail dari artikelnya. Bisa kita di sini kita coba ambil satu foto, kemudian kita bisa klik tambah artikel. Lalu setelah itu akan muncul notifikasi data artikel berhasil ditambah. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pada tabel juga terdapat list nomor artikel title yang menunjukkan judul dari artikel views yang menunjukkan views dari masing-masing artikel, dan juga employee name yaitu nama dari employee atau pegawai yang menulis artikelnya. Kemudian juga terdapat beberapa action. Jadi seperti action yang pertama yaitu edit, kita bisa mengedit artikelnya baik dari judulnya, isi artikelnya, ataupun image-nya. Lalu jika kita kembali, kita bisa kembali ke halaman artikel, selanjutnya action preview. Jadi action preview ini kita bisa melihat gambaran sekilas bagaimana artikel dapat tampak pada user page website Pondok Sambal. Lalu kembali, yaitu untuk action terakhir yaitu delete. Jadi action delete ini kita bisa menghapus artikelnya. Oke, data artikel berhasil dihapus. Untuk selanjutnya yaitu fitur banner. Nah, banner ini berfungsi kita bisa memanage ya banner yang muncul di homepage
user page website Pondok Sambal. Kita bisa add new banner di sini untuk bisa melihat apa saja yang bisa kita tambahkan seperti image, title, subtitle, dan juga description. Mau coba tambah juga, bisa klik gambar yang tadi juga. Contohnya bisa juga website mengenai Gen Cabemen atau enggak tentang info update promosi terbaru. Lalu juga title, kita bisa masukkan heading dan subheading untuk bannernya. Bisa coba, ayo coba sekarang juga. Lalu kita bisa menambahkan juga deskripsi dari bannernya. Oke, setelah kita isi semua informasinya, kita bisa klik add banner. Di sini kita bisa dapat terlihat data banner berhasil ditambahkan. Jadi dari list homepage banner ini kita bisa melihat foto atau image, lalu juga alt, yaitu teks yang muncul ketika foto tidak berhasil di-load, lalu juga title dan subtitle seperti yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu heading dan subheading yang terletak di banner, dan juga action, yaitu action edit dan juga action delete. Kita bisa mengedit title, subtitlenya, dan juga kita bisa edit description-nya. Lalu terakhir kita juga bisa menghapus data bannernya. Jadi tinggal klik delete, lalu kita bisa menghapus bannernya. Selanjutnya yaitu feature message. Apa itu feature message? Message ini seperti pesan atau feedback yang diberikan pelanggan Pondok Sambal melalui website Pondok Sambal. Karena message ini dikirimkan oleh pelanggan, maka sebagai admin, ya action yang bisa dilakukan adalah delete. Lalu contohnya pada di sini kita bisa melihat list datanya, yaitu ada nomor, sender email, yaitu email dari pelanggan Pondok Sambal, lalu phone, nomor HP Pondok Sambal, reviewnya, lalu juga di sini bisa terlihat feedback dari setiap bidang ya, baik segi rasa, sambal, keramaian, kenyamanan, ataupun pelayanan. Lalu juga terdapat receive date, yaitu tanggal penerimaan message atau feedbacknya. Mau coba dicontohkan juga untuk action delete-nya. Misalnya kita mencontoh untuk menghapus message yang ada di message nomor 8. Lalu kita coba hapus. Lalu data message telah berhasil dihapus. Itu tadi artikel, banner, dan message fitur dari admin Pondok Sambal. Untuk SEO akan dijelaskan oleh Ki Susiani. Oke, baik, nama saya Ki Susiani Vanessa dengan NPM 1931150. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pemasaran digital yang akan dilakukan kelompok kami untuk Pondok Sambal. Nah, kami telah menemukan dua jenis teknik pemasaran digital, yaitu pertama SEO dan kedua adalah sosial media. Nah, tujuan kami untuk melakukan teknik pemasaran digital ini adalah kami berharap dengan pemasaran ini Pondok Sambal dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat, khususnya untuk di Batam. Oke. Saya akan menjelaskan mengenai teknik pemasaran dalam segi website, yaitu menggunakan SEO. Nah, target SEO untuk Pondok Sambal ini adalah berharapnya dapat bertahan di 10 besar dalam pencarian keyword di mesin pencari. Ini adalah buktinya. Nah, kami menggunakan keyword utama yaitu sambal Batam dan Pondok Sambal terutama. Nah, kemudian sambal pedas, sambal terasi, sapi pedas, makanan pedas, dan kami melihat grafiknya cukup bagus sehingga kami akan memasukkan mereka menjadi keyword utama kami. Dan kemudian ada hasil SEO Pondok Sambalnya, dan ternyata untuk keyword Pondok Sambal Gondolen Batam berhasil mencapai urutan ketiga, dan kemudian untuk Pondok Sambal Gondolen Batam dan Pasi juga berhasil mencapai urutan kelima, dan juga website keyword Pondok Sambal Batam juga berhasil mencapai urutan ke-7, dan ini buktinya. Oke, maaf. Ini Pondok Sambal Gondolen Batam. Kemudian ini adalah Pondok Sambal Gondolen Batam urutan kelima, dan terakhir yang ada urutan ke-7 yaitu Pondok Sambal Gondolen Batam dengan keyword Pondok Sambal Batam.
Oke, next. Nah, untuk SEO ini kami menggunakan khususnya meta tag. Nah, meta tag itu kami fokuskan pada pertama title-nya yaitu Pondok Sambal Gunung Batam dengan kemudian description, kemudian keyword. Nah, description dan keyword ini dapat diedit secara dinamis. Nah, di sini di admin, di website adminnya dapat ditambahkan keywordnya dan juga diubah description-nya. Misalnya kami menambahkan resto pedas Batam. Nah, kita akan update. Dan akan pada websitenya kalau di refresh ini akan lihat muncul resto pedas Batam pada keywords-nya. Oke. Kemudian untuk SEO ini kami juga memanfaatkan heading 1 yang terdapat pada keseluruhan konten, ya, misalnya seperti about us, dan untuk nasi rabe cobain misalnya judul makanannya. Kemudian juga artikelnya kami memanfaatkan heading 1 dan juga untuk gambar kami menggunakan alternatifnya yaitu yang bisa saya katakan sebagai alt untuk kami menambahkan tadi lihat ada banner Pondok Sambal. Jadi saat dicari pada gambar di mencari gambar mesin cari, kalau misalnya mengetikkan kata-kata berkaitan dengan Pondok Sambal atau sambal pedas, jadi akan dapat muncul gambar Pondok dari website Pondok Sambal ini pada gambar mesin mencari. Oke, kemudian juga kami juga memanfaatkan artikel-artikel blog untuk supaya dapat muncul di website. Nah, jadi apabila user mencari berkaitan dengan seperti makanan pedas, mungkin restoran atau mungkin restoran mengenai ayam sambal-sambal, nah ini juga dapat muncul di mesin pencari dan dapat diarahkan ke website Pondok Sambal ini sehingga sambal dapat lebih dikenal. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui performance dari ini website kami memanfaatkan Google Search Console. Nah, jadi Google Search Console ini dapat dilihat ternyata total clicks dari website kami sudah 5 dan total impressionnya 17 sejak mulai dari 30 April sampai saat ini. Dan jadi juga average CTR atau click to rate-nya itu merupakan rasio dari jumlah klik terhadap total impresi. Jadi total klik per total impression dikali 100%, karena hasilnya kira-kira segini. Nah, jadi itu biasanya ini merupakan klik yang bersumber dari pencarian organik, dan di setiap kali ada muncul user mengetik keywordnya, nanti akan dikonversikan dalam ini. Dan untuk average position ini adalah posisi di mana website tersebut muncul di dalam mesin mencari saat diketik menggunakan keyword. Di rata-rata kami mendapatkan poin 7,2. Nah, mungkin sedikit agak menurun, akan saya jelaskan pada selanjutnya. Oke. Nah, jadi kami sudah melakukan measurement dengan web dev, yaitu dengan menggunakan tools Lighthouse. Nah, jadi Lighthouse itu merupakan sebuah sumber terbuka otomatis, yaitu dia berfungsi membantu website agar meningkatkan kualitas aplikasi dan memberitahu bagaimana supaya website dapat dioptimalisasi performansnya, apakah SEO-nya atau bagaimana. Nah, jadi untuk meningkatkan performanya dari website, nah sehingga lebih mudah untuk destinasi user. Karena salah satu hal yang membuat SEO dapat dijangkau oleh pengguna adalah performansinya. Namun performansi kami memang agak sedikit, memang lebih rendah karena gambar-gambar yang kami miliki memang lebih berat. Nah, jadi mempengaruhi kecepatan dari website kami berjalan. Nah, karena website kami kontennya dapat di-manage oleh admin, maka gambarnya itu bisa lebih besar. Nah, namun untuk aksesibilitas dan best practice dan SEO juga bagus. Aksesibilitas kami dapat diakses oleh mobile dan desktop, juga sudah best practice yaitu strukturnya sudah menggunakan MVC, dan SEO-nya juga cukup baik. Oke. Jadi demikian untuk measurement dari SEO Pondok Sambal. Oke. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai sosial media oleh Richie. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Richie Marlon dengan NPM 1931009
saya akan menjelaskan hasil dari perancangan komunikasi digital. Yang pertama, sosial media. Oke, next. Sosial media yang kami gunakan yaitu menggunakan aplikasi Instagram. Lalu ini adalah gambar yang sudah kami post di Instagram. Ini adalah foto menu yang isinya ada jenis-jenis makanan dari ayam bebek, nasi, bandeng, dan ada aneka sambal. Kami menyertai caption di mana dengan kalimat, nah ini nih, yang artinya itu menunjukkan dan mempromosi menu-menu yang ada di Pondok Sambal. Oke, next. Lalu ini ada gambar berikutnya dengan desain yang berbeda. Kami menggunakan warna merah dan biru sesuai dengan warna logo dari Pondok Sambalnya sendiri. Lalu untuk captionnya ini juga lebih mengarah untuk mempromosi dan memberi ajakan. Dan di dalam captionnya memberikan informasi seperti nama menu beserta harganya. Oke, next. Nah, ini juga sama, hanya saja jenis desain yang berbeda dengan tujuan agar dapat memperbagus feed di Instagram Pondok Sambal sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Kindu Jinanto dengan NPM 1931175. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan perancangan ide perancangan komunikasi digital yang sudah kami rancang, yaitu game. Next. Game kami berjudul Cabeman adalah game yang dapat dijalankan di browser. Game ini dapat dimainkan di website company profile kami. Kira dari game Cabeman ini adalah platform 2D di mana player harus mengkoleksi cabai sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Gambar yang di samping ini adalah game overview kami yang akan didemonstrasi oleh anggota tim saya, Arif Budiman, di slide ke depannya. Next. Selanjutnya adalah game mekanik kami. Game mekanik kami terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada quantity. Quantity kami terbagi menjadi 2, yaitu points di mana player harus mengumpulkan chili atau cabai sebanyak mungkin. Dan yang kedua adalah abstrak, yaitu terbatasnya waktu dalam sekali permainan. Elemen kedua ada spatial. Spatial ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, platform terdiri dari ground sebagai lantai dan wall sebagai tembok. Yang kedua ada objek. Game objek kami terdiri atas dari 3, yaitu terdiri dari player, enemy 1 sebagai monster babi, dan enemy 2 sebagai pemanah atau archer. Dan yang terakhir adalah decoration. Background image sebagai gambar latar belakang kami, dan objek decoration sebagai objek dekorasi dari gameplay kami. Yang ketiga ada state. Yang pertama ada player. Grounded artinya player sedang menyentuh lantai. Airborne adalah player sedang di atas lantai atau di udara. Dan is touching wall adalah kondisi di mana player sedang menyentuh tembok. Dan is being attacked adalah player sedang diserang oleh enemy. Dan terakhir adalah ada alive dan dead, yaitu kondisi hidup di mana hidup dan matinya player. Yang kedua ada enemy. Grounded artinya enemy sedang menyentuh lantai, dan is detecting ledge adalah enemy sedang mendeteksi pinggiran dari platform, dan is detecting wall adalah enemy sedang mendeteksi tembok, dan is detecting player adalah enemy mendeteksi player, dan is stun yaitu enemy tidak dapat bergerak, dan yang terakhir adalah is being attacked adalah enemy sedang terserang oleh player. Yang terakhir adalah action. Yang pertama ada player. Walking artinya player sedang dalam kondisi grounded dan player dapat melakukan aksi berjalan. Jumping artinya player sedang dalam kondisi grounded berubah menjadi ke kondisi airborne dan player dapat melakukan aksi melompat. Dashing artinya player dapat bergagah ke depan dalam kondisi grounded dan airborne. Attacking artinya player dapat melakukan aksi menyerang terhadap enemy dan enemy masuk ke dalam kondisi is being attacked. Knockback adalah ketika player sedang dalam kondisi is being attacked dan terdorong ke belakang. Wall slide adalah di mana player dalam kondisi is touching wall dan dapat meluncur di dinding. Yang kedua ada enemy. Attacking yaitu enemy dapat melakukan aksi menyerang terhadap player, terdiri dari serangan jarak dekat dan serangan jarak panjang. Player detected yaitu ketika enemy sudah mendeteksi player. Dan charging yaitu ketika enemy dalam kondisi player detected dan dapat melakukan aksi maju dan menyerang terhadap player dalam jarak dekat. Knockback yaitu ketika player melakukan aksi attacking terhadap enemy dan terjadinya aksi terdorong belakang. Stun yaitu ketika enemy tidak bergerak, dan yang terakhir adalah looking for player di mana kondisi player terjauh dari range attack enemy dan enemy mencari lokasi player.
Baik, selanjutnya adalah demonstrasi dari game Cabeman yang akan dipresentasikan oleh Arif Budiman. Selanjutnya saya akan menunjukkan hasil implementasi dan juga melakukan demo gameplay dari game kami. Nama saya Arif Budiman, NPM 1931002. Seperti yang telah dijelaskan oleh Tri Susanti sebelumnya, para pengunjung dapat mengakses game kami melewati website company profile Pondok Sambal di bagian homepage-nya. Nah, jadi di sini akan muncul tombol Go to Game. Kalian cukup klik saja tombol ini. Maka kalian akan dibawa ke page ini. Nah, bagi kalian para player yang suka bermain secara full screen, di sini ada ini tidak menyediakan tombol full screen bagi kalian yang suka main full screen. Nah, ini ada tampilan dari main menu game kami. Pertama ada 3 tombol. Pertama ada play, tutorial, dan quit. Saya akan mulai dengan tombol tutorial terlebih dahulu. Jadi jika kalian klik tombol tutorial, maka kalian akan dibawa ke scene bagian tutorial. Di sini guna scene ini adalah untuk mengajari atau membimbing para player untuk bisa lebih memahami permainan Cabeman. Jadi seperti di sini bisa dilihat dan dikatakan tekan A dan D untuk gerak. Kemudian tekan Shift untuk melakukan dash. Cooldown dari waktu dash adalah 2,5 detik. Jadi setiap terus menunggu 2,5 detik untuk bisa melakukan dash. Selanjutnya adalah tekan space untuk melompat dan tahan space untuk melompat lebih tinggi. Jadi di sini kalian bisa lihat perbedaannya, bisa ada tekan space dan hold space. Selanjutnya ada wall jump. Wall jump yang cukup simpel. Ia hanya ada gabungan dari instruksi sebelumnya, yaitu gerakan ke kiri dan kanan yang menggunakan A dan D, dan juga menggunakan lompat menggunakan space. Tekan lompat atau parkour yang untuk mempersiapkan player untuk memainkan game yang sebenarnya. Ini pertama lompatan yang sangat mudah, selanjutnya ada lompatan yang mudah juga. Nah, di bagian ini, kalian akan ketemu nanti pas kalian bermain dengan gamenya. Di bagian ini tidak mungkin player bisa melompat sejauh ini. Maka dari itu kami membuat ada jump dash, di mana player bisa lompat dan melakukan dash. Ini, sini ada sistem poin kami, yaitu cabe. Jadi player bisa mengoleksi cabe. Nah, setiap sini poinnya bertambah. Poin ini dapat didapatkan dengan mengoleksi cabe ataupun membunuh musuh. Kita press J untuk menyerang. Jadi membunuh satu musuh akan memberikan kamu 1 cabe. Anda juga bisa menghindari serangan musuh dengan cara melompat atau melakukan dash. Ini. Jika player mati, maka dia akan respawn. Player bisa mati sebagai atau respawn sebagai tak terbatas. Tapi sebagai gantinya, player akan kehilangan 1 cabe setiap kali dia mati. Player musuh terdiri dari 2. Yang pertama ada pemana dan monster babi. Saya akan mulai dengan pemana dulu. Jadi pemana bisa mendeteksi player dengan jarak sekitar segini, dan dia akan melakukan tembakan jarak jauh. Kami juga ada memprogram untuk musuhnya melakukan aksi untuk menghindar. Jadi jika player jalan terlalu dekat dengan musuh, dia akan menghindar. Sudah terlalu dekat, dia akan melakukan serangan seperti demi serangan jarak dekat. Dan jika player berada di jarak jauh, dia akan melakukan serangan jarak jauh. Musuh yang selanjutnya adalah babi, monster babi. Musuh ini hanya bisa melakukan serangan jarak dekat, tidak seperti pemana. Tapi mereka ketika mendeteksi Anda, mereka akan segera charge atau menyerang secara cepat ke arah Anda. Mereka akan mencoba untuk mendekati Anda secepat mungkin dan melakukan serangan jarak dekat seperti ini. Dibanding pemana, nyawa mereka juga lebih baik. Kami bikin lebih banyak karena mereka harus jarak dekat serangannya. Dibutuhkan 3 pukulan berturut-turut untuk membuat musuhnya pusing atau stun. Dan jika tutorial selesai, maka player bisa ke sini, masuk pintu ini, dan akan balik ke main menu lagi. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tombol play. Jadi jika para player menekan tombol play, mereka akan dibawa langsung ke game. Di sini bisa dilihat di atas pojok kiri ini ada waktu. Jadi player dikasih waktu 1 menit 40 detik untuk mengkoleksi cabai sebanyak mungkin.
Jika waktu sudah habis, maka akan muncul tampilan time's up, mengatakan waktu sudah habis, dan akan ditunjukkan seberapa banyak skor yang telah Anda berhasil kumpulkan. Di sini akan terdapat dua tombol. Pertama adalah play again, yang akan langsung merestart. Selanjutnya ada tombol main menu yang akan balik ke main menu lagi. Saya lupa kasih tahu juga kalau ada tombol pause. Di sini misalnya tombol pause-nya berfungsi baik, bisa balik ke resume atau bisa balik ke menu. Yang terakhir adalah tombol quit. Tombol ini adalah tombol untuk keluar dari page ini. Jika ditekan tombol quit-nya, maka kembali kepada company profile Pondok Sambal. Untuk bagian selanjutnya akan saya serahkan kepada Tommy. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tommy, NPM 1931066. Mengenai progress sprint timeline terbagi jadi dua. Yang pertama ada timeline pembuatan web Pondok Sambal, dan yang kedua ada timeline pembuatan game. Tetapi yang pertama-tama mengenai timeline pembuatan web Pondok Sambal akan dijelaskan oleh Kisus Yeni Vanessa. Kepada Kisus, saya persilakan. Nama saya Kisus Yeni Vanessa, NPM 1931850. Jadi saya akan menjelaskan mengenai timeline pembuatan web Pondok Sambal, dan kami menggunakan metode Scrum, yaitu sebuah kerangka kerja yang menggunakan prinsip pendekatan agile dan bertumpu pada sebuah collaborative team, incremental product, dan proses iterasi. Jadi kami menggunakan prinsip sprint, dan sprintnya kami membagi menjadi sprint 1, 2, 3, 4. Dan sprint 1 kami laksanakan mulai pada bulan Maret tanggal 15 dan berakhir pada bulan Maret tanggal 26. Nah, fokus pada sprint 1 ini adalah pembuatan admin dan super admin. Login, kemudian create menu, kategori home banner, kemudian untuk update restoran alamatnya dan kontaknya. Dan sprint 2 difokus pada tampilan about page-nya, kemudian bagian user, itu menu dan juga kategori, juga about dan about-nya. Dan terakhir adalah contact form untuk visitor, dan sprint 2 ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan bulan April tanggal 9. Dan untuk sprint 3 kami lebih fokus pada code artikelnya, nah, dan juga untuk page user, yaitu bagian artikel dan juga detailnya. Dan sprint ini berlangsung pada tanggal 12 April sampai 23 April. Dan selanjutnya adalah sprint 4. Kami akan berfokus untuk SEO dan train and grad employee. Dan juga sprint ini berlangsung pada tanggal 26 April sampai bulan Mei tanggal 7. Baik, untuk timeline pembuatan game selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya Tommy, NPM 1931066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai timeline pembuatan game. Yang pertama adalah tahap pre-production yang berlangsung pada tanggal 13 Maret sampai 20 Maret. Yang pertama adalah pembuatan konsep art, yaitu bentuk ilustrasi dalam menemukan ide yang akan dimasukkan ke dalam game tersebut sebelum diimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah pembuatan storyboard. Yang ketiga adalah pembuatan game flow. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu production yang berlangsung pada tanggal 23 Maret sampai 24 April. Yang pertama adalah pembuatan aset, mendesain aset, kemudian mendesain karakter dari game itu tersebut, kemudian game development, integration, dan testing terhadap game itu sendiri. Kemudian pada tahap yang ketiga yaitu post production yang berlangsung pada tanggal 26 April sampai 3 Mei, yaitu kami melakukan marketing promosi terhadap game kami. Kemudian yang terakhir kami menggunakan maintenance terhadap game yang sudah kami buat. Oke, baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richie. Kepada Richie saya persilakan. Oke, berikutnya saya Richie Marlon dengan NPM 1931009 akan menceritakan tentang tantangan dan kendala yang kami alami selama proses pembuatan proyek ini. Oke, next. Dari kami yang kelas di kafe, yang pertama mungkin bugs on programmer, yaitu pembuatan game sudah terselesaikan, hanya saja banyak yang masih bisa ditambahkan, tetapi karena banyaknya error pada saat pembuatan game dan termakan banyak waktu, jadi waktunya kurang cukup. Lalu untuk di bagian teamworks, itu
dikarenakan sekarang sistem kuliah online dan anggota tim juga berada di tempat atau kota yang berbeda-beda sehingga menimbulkan beberapa miskomunikasi dan untungnya dapat terselesaikan. Lalu yang terakhir di sosial media, untuk di bagian ini sosial media ini kami harus membuat akun baru untuk Instagram Pondok Sambalnya sendiri dan itu membuat kami kekurangan banyak followers. Oke, next, Kisus. Oke, nama saya Kristin Vanessa dengan PM 1931150. Saya akan menjelaskan mengenai kendala, hambatan, dan tantangan yang dialami kelompok kami, yaitu lebih tepat pada tim PSI. Yang pertama kami mungkin kendala tantangannya itu bugs pada program. Nah, dalam pembuatan website ini pasti akan menemukan permasalahan seperti bug, dan kami lebih banyak menemukan pada permasalahan di CRUD-nya. Nah, dan juga CRUD-nya karena juga kami menggunakan database dan satu table sama lain memiliki relation, dan kemudian bagian tugas dan memastikan proyek berjalan dengan lancar, dan kami memanfaatkan metodologi Scrum, jadi cukup membantu untuk mengatasi pembagian tugas. Dan untuk supaya anggota bisa bekerja sama dengan baik, kami juga menggunakan GitHub, dan setiap tim memiliki tugas masing-masing dan membuat modul masing-masing, dan menggunakan branch GitHub juga, dan kemudian kami integrasikan jadi satu. Dan untuk komunikasi, mungkin karena selama pandemi ini online, kami memanfaatkan Microsoft Teams untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Kemudian tantangannya untuk website yaitu mempertahankan SEO. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa SEO kami memanfaatkan keyword dan description-nya juga tag-tag yang lainnya, dan sedikit sulit dan menjaga performansi dari website kami, dan memang kami agak lebih rendah di performansnya karena dari segi kendala gambar. Kemudian untuk changes from partners, itu setelah fiturnya selesai dan diperlihatkan pada mitra, terdapat ketidaksesuaian dan perubahan dari sisi mitra berdasarkan feedback yang mereka berikan. Oke, next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya dari pagi, siang, dan malam.